1.500 ton dari Amerika Serikat. Dua kapal kargo bersandar di pelabuhan Ashdod dan Haifa, Israel dalam 24 jam terakhir. Selain itu, truk militer kendaraan tempur lapis baja ringan atau JLTV dan peralatan militer lainnya dengan berat sekitar 6.500 ton juga dilaporkan telah tiba di pelabuhan Israel. Sementara beberapa pesawat kargo dengan membawa ribuan amunisi untuk perang udara dan darat juga telah tiba di Bandara Tel Aviv. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemui titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Pejuang Hizbullah juga melakukan serangan menggunakan drone ke pasukan Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah di Plalat, Lebanon Selatan untuk mengusir pasukan Zionis Israel. Serangan ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang mencoba memasuki dan menduduki Lebanon Selatan. Pada serangan ini belum diketahui berapa korban jiwa yang dialami oleh Zionis Israel. Seorang pemukim Israel secara tiba-tiba menyerang biarawati Kristen di Yerusalem. Insiden ini terjadi di wilayah dengan sensitivitas agama dan politik yang tinggi. Sebuah video memperlihatkan penyerangan oleh pemukim Israel terhadap seorang biarawati Kristen. Pelaku tiba-tiba mendorong korban hingga tersungkur. Bahkan pelaku tega menendang korban yang sudah terjatuh. Warga sekitar tampak langsung mendatangi korban. Insiden ini memicu kekhawatiran atas perlindungan terhadap tokoh keagamaan di kawasan tersebut. Krisis kemanusiaan di jalur Gaza semakin mengkhawatirkan. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan karena selain terancam serangan tapi juga kelaparan akut. Menurut UNICEF, kondisi anak-anak Gaza saat di dalam kondisi buruk karena menghadapi kombinasi mematikan antara kekurangan gizi, penyakit, dan kurangnya akses terhadap akses bersih. Lembaga Pangan Dunia WFP juga memperingatkan potensi kelaparan massal yang semakin nyata. Pasukan penjajah Israel menyerang seorang anak disabilitas di Yerusalem Timur, Palestina. Inilah detik-detik saat tentara penjajah Israel mengejar anak berkebutuhan khusus di kamp pengungsi Sufat, Yerusalem Timur. Korban yang ketakutan sempat linglung sebelum akhirnya terpojok dan dipukuli tentara Zionis. Diketahui korban bernama Mahdi Abu Talib sempat ditahan sementara saudaranya dipukuli.
Sementara itu Bengkelas, sebuah rumah di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di Bengkelas. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar sebuah gudang yang dijadikan Bengkelas di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api yang terus membesar merambat ke sebuah rumah warga yang berada di sebelahnya. Api padam setelah 13 unit damkar dan 65 personel dikerahkan ke lokasi. Menurut kesaksian warga, api pertama kali muncul dari korsleting listrik di sebuah gudang Bengkelas. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di area taman apartemen Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga terjun dari ketinggian lantai 36 gedung apartemen. Seorang wanita Parubaya ditemukan tak bernyawa di area taman apartemen di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga jatuh dari lantai 36 gedung apartemen. Petugas juga menemukan dahan pohon yang patah akibat tertimpa tubuh korban. Aparat kepolisian bersama tim identifikasi langsung melakukan olah TKP di lokasi. Dengar kayak benda jatuh dari atas ke bawah. Kayak bunyi kedengar kedebuk kayak. Pas saya lihat, udah security dan pada jebel udah pada kumpul di bawah di tempat kejadian sama polisi. Itu yang meninggal siapa sih, Pak? Saya kurang tahu, yang tahu sih istri saya. Dengar-dengar sih Bu Airin. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kasus ini masih ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga Kiai mencabuli santriwati, ribuan warga geruduk ponpes di Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan korban kebejatan sang Kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan, salah satu korban dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024. Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agir, iNews melaporkan.